bintang 463 pagar, pilih game spesial, pilih minus. Main game terus bisa liburan gratis ke Bangkok cuma di sini. Ayo buruan, ketik bintang 463 pagar, pilih game spesial, pilih minus atau ketik prestasi minus, kirim ke 9887. Nantikan segera tujuh dengan minuman timun alami, Fortigon Hydro Plus. Aksi sore. Dua artis kini gelisah menunggu hasil pemungutan suara pilkada. Nah. Primus Justisio yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Subang kini berada di posisi kedua. Sementara Diki Chandra yang maju sebagai wakil Bupati Garut dari kalangan independen juga berada di posisi kedua. Rubah kedua Diki Chandra ya. Hingga saat ini hasil perolehan suara sementara di KPUD Subang, pasangan EF Hidayat Ojang Sohandi unggul dengan perolehan suara 34% lebih. Sementara pasangan Imas Aryun Ningsih Primus Justisio urutan kedua dengan perolehan suara 32% lebih. Hingga saat ini Primus tak mau berkomentar pada hasil perhitungan sementara. Baru akan memberi keterangan setelah hasil perolehan suara. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat perolehan suara berakhir, kantor KPUD Subang dijaga ketat aparat bersenjata. Sementara itu dari Garut, satu lagi wakil bupati dari kalangan artis gelisah menunggu hasil pemungutan suara. Diki Chandra yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati bersama calon bupati Aceng M. Fikri dari kalangan independen kini di posisi kedua dengan perolehan 20% suara lebih dalam perhitungan sementara Pilkada Garut. Di posisi pertama diduduki pasangan Rudi Gunawan dan Oim Abdurrahim dengan 23% lebih suara. Namun Diki optimis akan memasuki Pilkada putaran kedua. Pasangan independen ini berharap menang di Pilkada Garut dan sekaligus menorehkan sejarah sebagai calon independen yang memenangkan Pilkada untuk kali pertama di tanah air. Tim Liputan Trans 7. Berbekal popularitas ternyata tak cukup ampuh untuk beradu di ajang pilkada. Sejumlah artis justru tersungkur tak mampu meraih kepercayaan masyarakat saat berusaha mendulang suara dalam pemilihan kepala daerah. Inilah salah satu aksi model dan pesinetron Primus Justisio dalam salah satu lakonnya. Primus digambarkan bak pahlawan garang yang mampu mengalahkan berbagai rintangan. Namun, peran sebagai pahlawan di sejumlah sinetron rupanya tak cukup menjadi modal bagi Primus untuk mendulang suara dalam Pilkada Subang, Jawa Barat. Aktor yang maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Imas Aryun Ningsih ini hanya bertengger di urutan kedua perolehan suara sementara. Pasangan Imas Primus yang maju berkandungan koalisi Partai Golkar, Demokrat, dan PAN ini tersungkur oleh pasangan EF Hidayat Ojang Sohandi yang diunggulkan Partai PDI Perjuangan. Hingga Senin siang, perolehan suara sementara di KPUD Subang tercatat pasangan EF Hidayat Ojang Sohandi meraih 34% suara. Sementara Imas Primus berada di posisi kedua dengan perolehan 32% suara. Kekalahan juga dialami sejumlah artis lain yang maju di ajang pilkada. Sinetron Diki Chandra yang maju sebagai calon wakil bupati Garut juga gagal meraih posisi puncak. Sebelumnya, presenter kondang Helmi Yahya juga gagal di Pilkada Sumatera Selatan. Kegagalan artis di ajang pilkada setidaknya membuktikan jika popularitas tidak semata-mata bisa dijadikan senjata utama dalam mendulang suara rakyat. Program yang jelas serta kapabilitas calon memang lebih utama dibandingkan sekedar berbekal populer semata. Liputan Trans 7. Dari ke informasi lain, Sheila Marsha mengakui mengkonsumsi syabu-syabu dengan alasan dalam kondisi tertekan setelah bertengkar dengan kasihnya Roger Danuarta. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus kepenggunaan dan kepemilikan narkoba yang menimpa Sheila Marsha. Dalam sidang lanjutan kasus kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dua orang rekan Sheila, Tony dan Firdia dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Kedua rekan Sheila ini tengah berada di apartemen Golden Sky saat Sheila diciduk polisi pada Agustus silam. Kesaksian Firdia memberatkan posisi Sheila. Ia secara langsung melihat Sheila mengkonsumsi sabu-sabu sesaat sebelum diciduk. Sementara itu, keterangan lain yang dikeluarkan saksi Tony menyebutkan bahwa barang bukti sabu sebesar 0,27 gram adalah milik bersama. Yang mengejutkan, Sheila Marsha tidak membantah mengkonsumsi sabu-sabu.
Ia justru mengaku pada malam penangkapan sedang dalam kondisi tertekan dan tengah bertengkar dengan kekasihnya, Roger Danuarta. Namun Sheila membantah telah membeli sabu-sabu dengan sengaja. Sheila Marcia, artis muda berbakat, kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fahriah Kari, Maranatha Tatibolon, Jakarta. Setelah terus dikecam oleh sejumlah kalangan, orang tua Lutfia Ulfa, gadis di bawah umur yang dinikahi Pujiono Cahyo Widianto alias Chef Puji, akhirnya angkat bicara. Suroso, ayah Ulfa, mengatakan pernikahannya keinginan anaknya sendiri. Setelah hampir sepekan menuai kontroversi, orang tua mempelai wanita Lutfia Ulfa akhirnya buka mulut soal pernikahan Pujiono Cahyo Widianto yang akrab disapa Chef Puji, kiai miliarder asal Budono, Jambu, Kabupaten Semarang, dengan anaknya yang baru berusia 12 tahun. Suroso, ayah Ulfa, jelas-jelas membantah ada paksaan berlatar harta di balik pernikahan ini. Apalagi unsur perbudakan selain perdagangan seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Itu yang mungkin menjadi banyak pertanyaan dari semua kalangan, bahwa saya mungkin karena materinya saya kaya, itu mungkin pasti anggapan orang, bahkan mungkin ada yang mengatakan saya menjual anak, semacam itu. Tapi jujur saya, demi Allah, saya tidak akan itu. Karena apa? Saya juga bekerja. Saya kira saya cukup untuk mencukupi anak istri. Cukup, ya katakanlah cukup mampu untuk. Suroso berharap persoalan putrinya dengan Chef Puji tak sampai terus-terusan berlarut. Menurutnya, jika negara tidak mengizinkan pernikahan putrinya dengan Chef Puji, ia masih memiliki pegangan dan prinsip, yakni hukum agama. Sementara itu, penelusuran tim redaksi menemukan Chef Puji sendiri ternyata sering kawin cerai. Sebelum menikah siri dengan Ulfa, Pujiono ternyata pernah menikahi 3 wanita secara resmi, namun berakhir pada perceraian. 3 wanita itu adalah Sudayati, Miftahul Husna, dan Mafiatun Hasanah. Ironisnya, bahtera rumah tangga dengan ketiga wanita itu tak berlangsung lama dan hanya dalam hitungan bulan. Bahkan pernikahannya dengan istri keduanya, Mafiatun Husna, hanya berlangsung selama 1 bulan. Aku Jono sering Tunggu hujan, Ma. Istri yang keberapa saya nggak tahu. Di Miftahul Husna, temanku, tanggal 12 Februari 1998. Dokter. Terus nikah Dokter. dengan Mafiatun Hasanah tanggal 12 Maret 1998. Ayo dokter kali semua. Sedang di bulan Februari 2008 lalu, di Pengadilan Agama Ambarawa, Chef Puji melalui KUA Jambu pernah mengajukan permohonan menikah dengan seorang gadis berusia 15 tahun. Seperti diberitakan, pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Chef Puji dengan Ulfa hingga kini masih mendulang pro kontra di masyarakat. Pasalnya, sejumlah kalangan menilai Ulfa masih di bawah umur hingga pernikahan ini dinilai melanggar Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan agama. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Pernikahan di bawah umur sebenarnya bisa mengancam kesehatan reproduksi sang pengantin wanita. Organ reproduksi yang belum tumbuh sempurna seolah dipaksakan melakukan tugas sebelum waktunya, dan berbagai penyakit dan infeksi hingga kanker siap mengintai. Lihatlah pola anak-anak ini. Meskipun usia mereka tergolong menginjak remaja, namun mereka masih senang bermain. Tak hanya itu, bagi anak perempuan, organ reproduksi mereka masih terus berkembang. Di usia ini, belum saatnya mereka naik pelaminan, yang berarti melakukan hubungan seksual. Dari tinjauan ilmu kedokteran, organ reproduksi wanita sebagian besar terus mengalami perkembangan dan baru bisa berfungsi sempurna saat berusia di atas 20 tahun. Bagi wanita yang menikah pada usia di bawah itu, hubungan suami istri rentan menimbulkan rasa sakit. Kejadian penularan penyakit kelamin yang berisiko menimbulkan kanker mulut rahim pada remaja di bawah umur dikarenakan mulut rahim ini juga selaputnya belum terbentuk sempurna. Jadi saat penetrasi atau masuknya penis ke dalam lubang vagina dan menutup mulut rahim, tentunya ini akan lebih juga mudah rentan luka. Dan hampir kebanyakan hubungan seks di bawah umur itu menimbulkan perdarahan.
Kematangan fungsi organ yang belum sepenuhnya tercapai pada usia belasan tahun juga dapat menyebabkan rasa sakit saat berhubungan intim yang bisa berkembang menjadi infeksi karena kematangan fungsi organ yang dimilikinya belum optimal. Pada wanita, organ vital seperti vagina dan mulut rahimnya belum mempunyai pelindung. Baik dengan sadar ataupun tidak sadar mereka menjalaninya biasanya akan menimbulkan trauma, terutama di saat pertama kali mereka berhubungan intim itu. Ini juga menjadi penyebab BKKBN menganjurkan agar wanita menikah di atas usia 20 tahun saat seluruh fungsi organ reproduksinya dapat bekerja optimal. Hal ini tentu saja bisa meminimalisir resiko penyakit karena tanda seks primer seperti datangnya menstruasi bukanlah penentu kematangan organ reproduksi seorang wanita. Terlepas dari itu semua, pernikahan yang melibatkan wanita di bawah umur yang notabene masih dapat dikatakan sebagai anak-anak sebisa mungkin harus dihindari. Selain tidak dapat menikmati masa bermain seperti anak-anak lain pada umumnya, bagi wanita, berhubungan intim dengan lawan jenis saat usia belia dapat menimbulkan trauma dan risiko lainnya seperti kanker yang dapat membahayakan jiwa. Leoni Diani, Gita Libriani, Jakarta. Puluhan anak-anak panti asuhan mengalami keracunan makanan sumbangan. Nantikan saat lagi di redaksi sore. Pilek, demam, sakit kepala, dan batuk. Risotontu meredakan gejala-gejala flu. Papa mas sakit ya? Risotontu benar-benar efektif meredakan flu. Risotontu khusus untuk batuk dan flu. Wajah lebih nyata. Oh, naik haji. Selamat ya. Waalaikumsalam. Ya, naik haji. Kapan ya? Kalau sudah rezeki, insya Allah kita doakan. Aktifkan kartu transaksi saran atau lakukan isi ulang sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah, impian umrah di tahun ini